तो मार दिया। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islam TTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Islam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini Islam TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul ATD. Film yang rilis tahun 2007 ini menceritakan tentang anak yatim piatu yang mendapatkan orang tua angkat serta adik angkat, namun ia malah terjebak dalam pembunuhan hingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk membersihkan namanya sekaligus mencari pembunuh sebenarnya dari kematian kedua orang tua angkatnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Seorang anak kecil yang diketahui bernama Atidi berdagang balon dan merasa kasihan saat menawarkan dagangannya pada seorang anak perempuan, hingga ia memberikannya secara gratis. Anak perempuan yang memiliki nama Amrita itu melihat Atidi kehujanan, langsung memberikannya payung dengan cepat. Namun setelah memberikan payung tersebut, Atidi langsung mengejar mereka karena melihat air hujan yang mengalir dan menyebabkan genangan yang membentuk banjir. Orang tua Amrita pun mendatanginya dan mengucapkan terima kasih. Saat mengetahui Atidi tidak lagi memiliki orang tua, mereka memutuskan untuk mengambil Atidi menjadi anak mereka. Amrita pun setuju hingga mereka hidup sangat bahagia. Atidi sering menangis karena ia sama sekali belum pernah merasakan kebahagiaan memiliki orang tua utuh. Dan kali ini ia mendapatkan paket lengkap beserta adik sambungnya. Suatu malam Atidi dibawa oleh orang tua angkatnya, tapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh seorang pemuda yang mabuk. Dan ia kemudian menembak kedua orang tua Amrita. Melihat orang tua barunya disakiti, Atidi langsung menyerangnya dan mengambil senjata untuk menghabisi para pembunuh tersebut. Tapi orang-orang yang datang malah salah paham dan mengira Atidilah yang telah menghabisi orang tua Amrita, termasuk Amrita yang tak lama datang ke lokasi tersebut. Atidi pun dibawa ke penjara dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Tapi ia masih mendendam dengan orang yang telah menghabisi orang tuanya. 14 tahun kemudian, penculikan mulai marak terjadi di kota dan meminta tebusan agar bisa mendapatkan kembali anak mereka. Kaisar adalah pelaku yang selama ini ditakuti sebagai penculik anak-anak. Atidi yang baru saja dibebaskan dari penjara langsung menemui kelompok Gani yang sejak tadi membicarakannya. Setelah berhasil menghabisi Khalil, penjahat paling ditakuti semua penghuni penjara. Akhirnya Atidi berhasil melumpuhkan Gani dan kelompoknya yang sebelumnya ditakuti oleh warga. उधर क्या देख रहा है? इधर देख। Sebenarnya Atidi sangat merindukan orang tua angkatnya dan sangat mencari pembunuh yang telah menghabisi mereka. Selain itu, ia juga mencari Amrita yang ia yakini kini sudah menjadi cantik. Penjualan obat-obatan terlarang di kalangan mahasiswa meningkat tajam. Bahkan mereka rela melakukan apapun untuk bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan, termasuk menjajakan dirinya sendiri. Atidi terkejut ketika melihat seorang wanita hampir dalam keadaan sekarat karena dikejar oleh penjual obat-obatan terlarang tersebut. Atidi langsung membantunya untuk bisa membuat Amrita bernapas dengan lega, hingga usahanya pun berhasil. Amrita bisa sadar tapi tak lama kemudian ia pun pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Atidi langsung memberi orang-orang itu pelajaran. Mereka pun berkelahi namun Atidi dengan mudah melumpuhkan mereka. Atidi yang mendapatkan nama Dani sebagai dalang di balik ini semua langsung mencarinya. Dani adalah seorang pengedar obat-obatan terlarang yang sangat kejam dan sangat mudah untuk menghabisi orang yang tidak ia sukai. Amrita yang berhasil diselamatkan oleh Atidi akhirnya bisa sehat seperti sedia kala.
Ia mengingat bagaimana Atidi menyelamatkan dirinya. Setelah keluar dari rumah sakit, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi kuburan kedua orang tuanya. Namun saat disinggung tentang Atidi, Amrita tidak mau sama sekali bertemu dengannya. Sebaliknya, dengan Atidi ia ingin sekali bertemu dengan Amrita dan menjelaskan semua yang terjadi di masa lalu. Keduanya kini bertemu kembali, walaupun belum mengetahui nama sebenarnya. Amrita yang sudah mencintai Atidi diam-diam mengambil gambarnya dan berusaha untuk mendekatinya kembali. Dalam kesempatan itu, Amrita mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyelamatkan dirinya. Atidi mulai merasa terganggu melihat kedatangan Amrita yang terus-menerus mengikutinya. Namun akhirnya Atidi mau berteman dengannya karena melihat kebaikan Amrita. Atidi yang tengah berada di kereta terkejut ketika ia melihat sekelompok orang marah terhadap Abdul, teman lama Atidi. Ia terpaksa memberi mereka pelajaran terlebih dahulu sebelum ia kembali mendekati Atidi, karena ia pun diminta salah satu dari bandar obat-obatan terlarang tersebut untuk mengambil barangnya dari Abdul. Dengan caranya sendiri ia bisa mendapatkannya. Kemudian Atidi mendatangi Dani dan bergabung bersama mereka untuk memperingatkannya agar ia berhenti menjual dan menggunakan barang terlarang tersebut. Namun Dani malah menantang dan menyerangnya. Dengan cepat, Atidi bisa menghindari mereka dan meninggalkan mereka. Dani yang kesal memberitahu rekannya yang sesama penjual untuk berhati-hati terhadap Atidi. Walaupun sudah menerima Amrita sebagai temannya, ia sama sekali tidak menyukai Amrita yang selalu datang mendekatinya. Hingga ia tidak bisa mengendalikan emosinya dan menampar Amrita di hadapan semua orang yang ada di warung kopi tersebut. Amrita pun pergi sambil menangis meninggalkan Atidi. Tak lama Atidi diserang oleh anak buah Dani. Ia berlari menuju tempat di mana Dani berada dan menghancurkan semua jenis minuman beralkohol di klub malam tersebut. Kemudian ia mengancam Dani agar tetap menjauhinya. Setelah menampar Amrita, ia merasa menyesal dan mencarinya untuk meminta maaf. Tapi Mafida, rekan Amrita, menjelaskan kalau Amrita telah kembali ke Hyderabad. Kemudian ia dengan senang hati menceritakan asal-usul Amrita. Atidi baru menyadari kalau Amrita adalah adik angkatnya yang pernah bersama dalam waktu yang sangat singkat. Atidi merasa senang akhirnya ia bisa bertemu dengan wanita yang selama ini ia cari-cari. Kaisar yang merupakan mafia paling ditakuti menebar teror menculik sebuah anak-anak dengan tebusan uang yang cukup banyak. Polisi yang sudah jengah dengan kejahatan yang diciptakan Kaisar mulai menangkapi anak buahnya untuk mengetahui di mana Kaisar bersembunyi. Inspektur Ajay yang diberi kuasa untuk mengatasi itu semua berusaha menyelidikinya dan menggagalkan aksi mereka yang mencoba menculik seorang anak lagi. Namun saat mereka mendatangi sebuah perkampungan yang diduga sebagai tempat persembunyian Kaisar ditolak oleh penduduk setempat. MLA yang tahu hal itu pun mencoba menarik Ajay kembali pulang ke kantornya dan menghentikan aksinya. Atidi yang sudah tiba di Hyderabad bertemu dengan inspektur. Amrita yang mendengar kedatangan Atidi di Hyderabad merasa senang, terlebih Mafid menceritakan semuanya. Atidi langsung mendatangi rumah lama Amrita yang dulu pernah mereka tinggali bersama. Kemudian ia mendatangi pameran lukisan yang diikuti oleh Amrita. Atidi merasa senang ketika dirinya yang dilukis oleh Amrita dan Amrita terkejut ketika melihat kedatangan Atidi. Tanpa banyak membuang waktu, ia langsung mengungkapkan perasaannya. Atidi yang melanggar hal itu merasa senang tapi ia menyembunyikannya. Atidi menghabiskan waktu bersama inspektur dan menceritakan semua yang ia rasakan untuk Amrita. Tapi Atidi memutuskan untuk tidak lagi menemuinya dan membuatnya terluka. Tak lama Ajay datang karena ia merasa terganggu saat Atidi membuang kaleng bekas minumannya tepat mengenai ban mobilnya. Tapi ia menghentikan racauannya di depan Atidi karena mendapatkan telepon dari kantor tentang anak buah Kaisar. Atidi yang mencoba menghindar bertemu dengan Amrita malah merasakan sakit kepala luar biasa karena tanpa sengaja ia telah disuntik oleh seseorang yang berpapasan dengannya. Ia pun tidak sadarkan diri hingga saat ia sadar dirinya terkejut ketika ia diikat oleh Dani dan tubuhnya disiram menggunakan bensin dan siap untuk dibakar. Tapi sebelum dibakar, Atidi bisa membebaskan diri dan menyerang mereka. Dani terkejut ketika melihat Atidi datang dan lebih terkejut lagi ketika melihat foto Kaisar ada di dompet Atidi.
Dani meminta maaf pada Atidi dan mengaku ia adalah anak buah Kaizar dan ia mengira Atidi adalah anak buah Kaizar juga. Dani mengatakan ia sejak lama berteman dengan Kaizar. Mendengar hal tersebut, Atidi menekan Dani untuk mengatakan di mana Kaizar berada dan saat itu Dani merasa sadar kalau Atidi bukanlah anak buah Kaizar. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Atidi hingga ia tersungkur. Namun ia kembali bangkit dan menyerang mereka. Terakhir Atidi menyerang Dani dan terus menekannya untuk mengatakan siapa Kaizar dan keberadaannya. Dani mengatakan kalau Kaizar adalah jaringan yang tidak bisa ditangkap. Tapi Atidi yakin ia bisa menyelesaikan Kaizar. Dani mengatakan kalau ia mendapatkan kontrak untuk menghabisi Amrita dan ia telah menyusun rencana itu sebelumnya. Mendengar hal itu, Atidi langsung menghabisi Dani. Atidi membawa Dani ke kantor polisi dan mengejutkan Ajay yang tengah tertidur pulas. Namun MLA yang ternyata memihak pada Kaizar menentang apa yang dilakukan Ajay untuk mencari Kaizar. Kali ini Atidi berani menemui Amrita yang membawanya ke keluarga barunya. Air mata Atidi tiba-tiba menetes ketika melihat foto orang tua angkatnya. Mereka semua menerima Atidi dengan sangat baik. Namun ia tetap ingin melindungi Amrita dari Kaizar yang mencoba menghabisinya hingga menemani kemanapun Amrita pergi. Namun Ajay mencurigai Atidi sebagai anak buah Kaizar dan mencoba mencari tahu asal-usul Atidi dan latar belakangnya. Tak lama Ajay datang bersama paman Amrita dan membongkar semua masa lalu Atidi di hadapan Amrita. Atidi mengiyakan apa yang dikatakan paman Amrita. Atidi tidak membela diri dan keluarga Amrita mengusir Atidi dari rumahnya. Namun sepupu Amrita yakin Atidi tidak melakukan hal jahat seperti itu. Atidi hanya tersenyum dan memeluk sepupu Amrita. Namun Atidi seperti mencurigai paman Atidi adalah Kaizar. Namun saat ia mendatangi kembali rumah Amrita, ia melihat salah satu keluarga Amrita telah terluka parah dan dalam kesempatan terakhir, ia mengatakan kalau Amrita dalam bahaya dan akan dihabisi oleh Kaizar. Ia yang merupakan anak buah Kaizar juga menjelaskan kalau pamannya yang jahat ingin menguasai semua harta peninggalan orang tua Amrita. Atidi mencoba menghubungi Amrita tapi Amrita malah membuang handphonenya. Ia tidak menyadari kalau dirinya dalam bahaya. Atidi mencoba menghubungi Ajay dan mengatakan tentang rencana pembunuhan Amrita. Para anak buah Kaizar pun telah bersiap di tempatnya dan mulai mengincar Amrita. Tapi lalu lalang mobil yang melintas menyulitkan mereka untuk menjalankan tugas tersebut hingga Atidi datang tepat waktu. Ia menghabisi anak buah Kaizar sampai membuat kekacauan di tempat itu. Anak buah Kaizar yang lain telah menunggu Amrita pun langsung bersiap untuk menghabisinya. Bahkan mereka ingin meledakkan mobil yang digunakan oleh Amrita. Namun lagi-lagi Atidi datang tepat waktu dan berhasil menghancurkan mereka. Tak lama Ajay dan anggota lain datang tapi Atidi langsung bersembunyi. Ia menimbulkan kekacauan lain dan menemui paman Amrita yang merupakan Kaizar dan ia menelanjangi semua kesalahan Kaizar yang bersembunyi di balik nama keluarga Amrita. Atidi mencoba menemui Amrita, tapi saat melihat Atidi, Amrita langsung mengusir Atidi karena telah menghancurkan kebahagiaannya. Atidi mencoba menjelaskan semuanya, tapi lagi-lagi Amrita tidak percaya dan menyalahkan Atidi yang telah menyelamatkan dirinya dari rencana pembunuhan tersebut. Namun Amrita tidak bisa membohongi dirinya kalau ia benar-benar mencintai Atidi hingga ia luluh dan memaafkan Atidi. Atidi mencoba meyakinkan kalau paman Amrita sendiri adalah Kaizar. Ia mencoba menekan MLA yang bekerja sama dengan Kaizar. Atidi membawa MLA Srinu ke kediaman Ajay. Dengan cepat ia menelpon Kaizar dan memintanya untuk menghabisi Ajay. Atidi berhasil membuat Ajay berbicara kalau ia bukanlah salah satu anak buah Kaizar. Namun ia tidak mau mengatakan di mana Kaizar dan siapa Kaizar sebenarnya. Ia curiga kalau Kaizar ada di departemen kepolisian. Saat Ajay memberikan keterangan kepada Atidi, tiba-tiba mereka diserang dan Ajay tewas dalam penyerangan itu. Paman Amrita mencoba mempengaruhi Amrita untuk selalu membenci Atidi karena ia tidak akan berubah dan tetap akan melakukan kesalahan. Atidi merasa kecewa karena rekannya pun dihabisi saat ia mencari Kaizar. Ajay yang masih hidup terkejut ketika Atidi menemukan siapa dirinya. Dan Atidi tahu persis kalau Ajay adalah Kaizar sesungguhnya sebab sebelumnya ia menduga kalau Kaizar adalah paman Amrita dan Ajay juga menghabisi Srinu. Amrita yang sudah sepenuhnya memaafkan Atidi kembali mencarinya dan memeluknya saat pertemuan mereka. Tapi tiba-tiba Ajay menelponnya dan mengatakan akan menghabisi Amrita. Atidi mencari orang-orang suruhan Ajay. Amrita pun diminta menjauh ketika Atidi tahu di mana posisi mereka hingga Amrita ketakutan dan memilih berlari. Atidi menghadapi semua anak buah Ajay seorang diri. Tapi Atidi tertabrak sebuah mobil hingga ia tersungkur.
Amrita berlari mencoba mendekatinya, tapi ia malah diculik dan dibawa menjauh dari tempat itu. Atidi yang terluka mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ajay langsung menelpon keluarga Amrita untuk meminta tebusan. Atidi yang telah sadar memutuskan untuk menemui keluarga Amrita yang tengah bersedih. Ajay menekan Atidi untuk menjauhi keluarga Amrita, tapi ia sama sekali tidak menurutinya. Ia akan menyelamatkan Amrita, tapi Ajay mengancam akan menghabisi Amrita bila Atidi tidak mengikutinya. Mau tidak mau, Atidi mengikuti semua keinginan yang diajukan oleh Ajay. Atidi mencoba mencari tempat di mana Amrita ditahan, hingga ia mendatangi semua anak buah Ajay dan akhirnya mendapatkan informasi keberadaan Amrita. Ajay ketakutan saat tahu Atidi mulai mendekat. Ia bahkan meminta bantuan pada anak buahnya yang lain. Mau tidak mau, Ajay menemui Atidi karena ia menahan saudara laki-laki Ajay. Namun dalam pertemuan itu, Ajay malah menghabisi saudaranya sendiri. Atidi pun langsung menyerang anak buah Ajay, tapi ia tersungkur saat diserang dari bagian belakang. Namun bayangan Amrita membuatnya bangkit dan menyerang mereka kembali. Pertempuran kembali terjadi. Atidi yang seorang diri mampu melumpuhkan mereka hingga ia mulai mencari tempat Amrita disembunyikan. Ajay yang merupakan psikopat tertawa melihat Atidi memukulinya setelah ia mengatakan telah meracuni Amrita. Mendengar suara Atidi, Amrita mencoba bangkit hingga Atidi berhasil menemukan tempat di mana Amrita disembunyikan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ajay mencoba menggagalkannya, tapi ia malah terbunuh. Atidi kemudian dengan cepat membawa Amrita dari tempat tersebut dan menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuh Amrita. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Atidi. Atidi yang sempat dipenjara akibat kesalahpahaman akhirnya mampu keluar dan mencari pelaku pembunuhan sebenarnya dari kematian kedua orang tua angkatnya. Dengan segala cara, ia pun akhirnya mampu menemukan sang pelaku dan berhasil membalaskan dendam akibat kematian orang tua angkatnya selama ini yang telah ia pendam bertahun-tahun. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum. अब तक लोग कैसे